kali ini kita akan bahas tentang gangguan identitas gender. Topik ini lagi banyak dibahas loh pada saat ini serta menuai pro dan kontra dari masyarakat. Jadi apa sih itu gender? Gender adalah elemen dasar dari konsep diri kita, seperti mengetahui bahwa aku adalah wanita atau aku adalah pria, merupakan bagian dari identitas personal kita. Yang kita ketahui hal tersebut semenjak kecil. Perkembangan penting terjadi ketika anak mulai memahami bahwa gender adalah konstan dan tidak dapat berubah. Jadi, apa sih itu pengertian dari gangguan identitas gender? Merupakan seluruh pikiran, perasaan, dan tindakan mengklaim atau merasa berbeda serta mengidentifikasikan dengan jenis gender yang berbeda. Kriteria gangguan identitas gender. Yang pertama, identifikasi yang kuat dan menetap terhadap lawan jenis. Contohnya pada anak-anak, lebih suka memakai pakaian lawan jenis, lebih suka berperan sebagai lawan jenis, dan lebih suka bermain dengan teman-teman dari lawan jenis. Pada dewasa dan remaja, keinginan untuk menjadi lawan jenis, berpindah kelompok ke lawan jenis, serta ingin diperlakukan seperti lawan jenis. Tentunya hal ini akan menyebabkan distres dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Faktor-faktor yang mengakibatkan gangguan identitas gender. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu terjadinya kromosom yang abnormal, kelainan genital, serta gangguan hormonal. Pada faktor psikologis adanya pengalaman trauma, misalnya pelecehan seksual, gangguan mental, kecemasan, serta depresi. Pada faktor sosial, kurangnya dukungan keluarga dan teman, adanya pengalaman bullying, serta peran gender yang ketat. Pada gangguan identitas gender terdapat LGBT dan transgender. Apa itu LGBT? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang mengacu pada identitas seksual dan orientasi yang beragam. 1. Lesbian. Lesbian memiliki arti seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik dari segi fisik ataupun dari segi seksual dan juga spiritualnya. 2. Gay. Gay adalah seorang laki-laki yang menyukai dan juga mencintai laki-laki. Dan kata-kata gay sering disebutkan untuk memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku homoseksual. 3. Biseksual. Biseksual memiliki arti yang sedikit berbeda dengan kedua pengertian di atas, karena orang biseksual adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin. Jadi, orang ini bisa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki ataupun perempuan. 4. Transgender. Transgender adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya. Dan seorang transgender bisa termasuk dalam orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas dampak LGBT. Fenomena LGBT memiliki dampak yang beragam dan kompleks. Berikut dampak-dampak dari LGBT. Pertama, dampak kesehatan. Dampak kesehatan yang ditimbulkan daripada perilaku LGBT ini adalah 78% mengalami penyakit kelamin yang menular. Yang kedua, dampak sosial. Mereka cenderung memiliki pasangan kencan yang banyak dan berganti-ganti. Yang ketiga, dampak pendidikan. Adapun dampak bagi pendidikan, pelaku LGBT, mereka kadang merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah karena mereka merasa berbeda dengan teman yang lain. Yang keempat, dampak keamanan. Dampak yang ditimbulkan LGBT ini sangat memprihatinkan. Angka pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku LGBT. Pelecehan seksual yang sangat tinggi menandakan ketidakamanan seseorang apabila bertemu dengan pelaku LGBT karena mereka cenderung akan melakukan pelecehan seksual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi atau pandangan orang lain pada LGBT. Di Indonesia, terdapat berbagai asumsi dan persepsi mengenai komunitas LGBT. Banyak masyarakat Indonesia memandang individu LGBT melalui kacamata penyakit sosial dan ajaran agama, yang seringkali meyakini bahwa menjadi LGBT adalah salah dan memerlukan perawatan medis. Sebagian besar masyarakat setuju bahwa hubungan LGBT melanggar hukum ilahi dan norma budaya. Mayoritas percaya bahwa homoseksualitas adalah pilihan.
bukan orientasi bawaan, yang dapat dihindari jika seseorang ingin melakukannya. Survei menunjukkan bahwa sekitar 55,72% responden sangat setuju bahwa menjadi LGBT adalah salah, sementara sekitar 41,1% percaya bahwa individu LGBT tidak memiliki hak di Indonesia. Meskipun demikian, persentase yang lebih kecil mengakui bahwa kaum LGBT berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum hak asasi manusia. Persepsi masyarakat masih sangat konservatif dengan banyaknya pandangan negatif terhadap isu LGBT karena media menggambarkan sebagai hal yang tabu, menyimpang, dan berbahaya bagi kaum muda. Sebaliknya, beberapa segmen menunjukkan toleransi terhadap individu LGBT yang berasal dari keluarga yang akrab dengan isu tersebut atau mereka yang terpapar representasi positif di media. Secara keseluruhan, opini publik Indonesia terhadap LGBT terus mencerminkan penerimaan dan penolakan, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk agama, budaya, dan paparan informasi. Cara mencegah dan menanggulangi LGBT. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu cara mencegah LGBT. Cara mencegah penyimpangan seksual ialah upaya untuk mencegah perilaku penyimpangan seksual sejak dini. Dengan cara kita memberikan pendidikan seks sejak usia dini pada anak-anak, mengajarkan nilai-nilai agama dan moral, memberikan pemahaman tentang perilaku seks yang benar, dan mengembangkan kesadaran akan bahaya penyimpangan seks. Lalu, bagaimana sih cara menanggulangi LGBT yang banyak terjadi saat ini? Ada 3 tindakan pencegahan untuk LGBT ini. Yang pertama, yaitu tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Ialah tindakan yang mana untuk mencegah terlebih timbulnya penyimpangan sebelum penyimpangan tersebut berkembang lebih luas. Yang kedua, ada tindakan pemberantasan atau represif. Ialah tindakan untuk menunda atau menahan penyimpanan itu terjadi. Tindakan ini dimaksud untuk mengatasi penyimpangan yang sudah terjadi untuk menunda agar tidak dapat berkembang lebih luas lagi. Dan yang terakhir yaitu tindakan kuratif atau rehabilitas. Ialah tindakan memberikan pengobatan berupa rehabilitas bagi pelaku yang sudah melakukan penyimpangan ini. Tindakan ini merupakan tindakan terakhir dalam penanggulangan penyimpangan seksual. Nah, segini dulu aja ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Bye-bye.